Pemirsa Intens Investigasi, Karina Ranau, istri almarhum Epy Kusnandar, tak kuasa menahan tangis saat berziarah ke makam sang suami di TPU Jeruk Purut di momen Hari Idul Fitri. Ya, momen lebaran yang biasanya dipenuhi kebahagiaan, kini justru terasa begitu hampa bagi seorang Karina Ranau. Dengan suara bergetar dan linangan air mata, ia juga mengungkap duka mendalam atas kepergian sang suami yang masih sulit ia terima. Dan di tengah suasana haru biru yang terus memayunginya, Karina juga menyampaikan penyesalan yang terus membayangi. Lantaran ada hal-hal yang seolah belum sempat ia lakukan bersama almarhum. Lebaran kali ini pun menjadi pengingat akan cinta dan kenangan yang kini hanya bisa ia peluk dalam doa. Lantas seperti apa tangis Karina Ranau saat ziarah ke makam Epy Kusnandar di momen Idul Fitri? Apa sesal Karina sebelum kepergian Epy Kusnandar? Dan seperti apa pula aksi menyentuh Karina saat beri suapan kepada Epy Kusnandar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada hal berbeda yang dirasakan Karina Ranau, istri almarhum Epy Kusnandar, di perayaan lebarannya kali ini. Ya, Karina masih terus berkalung luka mendalam lantaran kepergian sang suami untuk selama-lamanya. Karena itu, Karina sengaja berziarah ke makam sang suami tercinta, Epy Kusnandar, di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, tepat di lebaran kali ini. Kesedihan tampak jelas saat ia menghias makam almarhum dengan taburan bunga berbentuk hati. Tidak lupa, Karina juga membawa serta foto almarhum sang suami agar tetap merasa terus ditemani. Istighfar. Selamat lebaran. Mau izin gimana? Cantik gak bunganya? Sini aja ya. Dia suka di sini dia kalau bunda dateng. Panas ya? Dibikin love. Kenapa Biar papi selalu ada di hati. Berat banget rasanya. Biar merasakan momen lebaran nih, nuansanya putih. Sengaja. Bunda akan terus nemenin papi. Karina secara eksklusif mengungkapkan keadaan di mana sang suami telah tiada yang baginya justru terasa seperti mimpi. Dan masih di area pemakaman, Karina sempat memperlihatkan kue-kue, makanan, dan juga ketupat yang dibawanya untuk suami tercinta. Tidak cukup sampai di situ saja, air mata Karina juga tak terbendung saat menatap foto almarhum suami tercintanya yang sengaja dibawanya ke makam. Ya, lewat foto itu Karina justru merasakan jika almarhum masih terus ada di dekatnya. Ini ada kue-kue lebaran. Ada nastar. Nah, ini ada kastengel. Tuh. Terus ada apa ya? Cemilan-cemilan. Ini ada kue lagi. Terus ini bawa sambal kentang ati, ini juga kesukaannya papi. Tuh. Selamat Idul Fitri. Jangan mengeluh tapi mengolah. Ada rendang. Rendang. Sama ini
ada ketupatnya. Tuh, nih Pi. Lebaran Pi, ketupat. Untungnya ini foto yang aku bawa itu yang matanya tuh nggak lihat lensa kamera. Kalau fotonya yang lihat ke lensa kamera tuh itu aku aduh sakit banget rasanya. Karena kan berasa dia melihat kita gitu. Di sisi lain, Karina pun seolah masih menyaksikan terkait apa yang ia rasakan saat ini. Apakah semua ini nyata adanya atau hanya sekadar mimpi? Sambil terus mengusap air matanya yang bergulir, wanita 43 tahun ini mengungkapkan betapa berbeda rasanya jika almarhum suami tercintanya masih hidup di momen Idul Fitri kali ini. Karena nyatanya, Karina justru harus merayakan Lebaran seorang diri di makam sang suami. Masih seperti mimpi. Aku ternyata tahun ini berlebaran di sana. Kalau papi melihat misalnya dia lagi kerja gitu atau kerja di luar kota mana yang nggak bisa pulang, mungkin dia akan mengizinkan kami pulang gitu ke kampung ngumpul sama keluarga. Tapi karena dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan kita, ya dia pasrah aja mungkin bunda mau ngapain. Karena dia nggak mau pasti lihat aku sedih terus. Iya, aku pasti kita pakai seragam. Kalau misalnya temanya putih, pasti putih semua gitu. Karina juga kembali mengenang momen-momen kecil dan sederhana yang pernah dilaluinya bersama almarhum sang suami. Seperti saat membangunkan sholat yang kini takkan pernah bisa terulang lagi. Kenangan itu membuat air mata Karina kembali jatuh tak tertahankan. Ya, rindu sebenarnya momen-momen kecil yang sederhana gitu. Cuman sudah nggak bisa terulang lagi. Rindu dengan momen-momen itu, ternyata bangun pagi untuk sholat gitu. Rindu dengan situ, dengan momen itu rindu. Diakui Karina, Idul Fitri tahun ini terasa berbeda dan begitu menyedihkan baginya karena harus kehilangan sang suami tercinta untuk selama-lamanya. Hati Karina bahkan kembali teriris saat melihat momen di mana ia secara tidak sengaja memperlakukan anak sulung almarhum yang akrab disapa AA seolah-olah seperti almarhum suami tercinta. Kenangan itu membuat air matanya jatuh lagi, menambah haru di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Cuman si AA udah pulang. Ada yang berbeda hari ini tuh saya rasakan ya. Anaknya almarhum yang pertama si AA tadi udah pulang barusan. Biasanya dia itu lebaran pulang ke Garut, ke mamahnya, karena kan mamahnya ada di Garut gitu sama keluarga di Garut. Karena kita pulang, entah kenapa Lebaran ini dia nggak pulang. Jadi dari semalam sampai tadi pagi, ini baju, mandi, ada parfum nggak, ini anduk, saya tuh mikir kok saya seperti memperlakukan beliau gitu ya, seperti memperlakukan almarhum. Iya, jadi ngobatin rindu. Jadi saya serasa pergi bertiga, serasa pergi sama papi gitu. Menepikan tangis Karina Ranau saat ziarah ke makam Epy Kusnandar di momen Idul Fitri. Lantas apa sesal Karina sebelum kepergian Epy Kusnandar?
Karina kembali larut dalam kesedihan mendalam saat mengenang kepergian sang suami tercinta pada Desember 2025 lalu yang begitu mendadak. Karina merasa ia tak memiliki cukup waktu untuk berkomunikasi dan menuntaskan banyak hal, hingga menyisakan penyesalan serta rasa bersalah yang mendalam. Karenanya, dalam setiap doanya, Karina memohon kepada Allah agar menyampaikan permintaan maafnya kepada Epy Kusnandar. Dan selama 22 tahun bersama, ibu satu anak ini juga menyadari mungkin ada sikap dan perkataannya yang pernah menyakiti hati sang suami, yang kini hanya bisa ia tebus melalui doa dan harapan akan keikhlasan. Banyak mungkin kesalahan saya yang soalnya dia perginya dadakan, tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi, tidak ada kesempatan untuk menutup semua cerita gitu. Jadi banyak penyesalan, rasa bersalah. Saya setiap sholat minta, ya Allah, saya merasa Allah itu perantara saya dengan almarhum. Sampaikan maaf saya. Tolong sampaikan permohonan maaf saya pada almarhum. Mungkin selama 22 tahun ini banyak sikap saya yang saya tidak tahu apakah menyakiti atau melukai perasaan almarhum. Karina pun meyakini jika dalam 22 tahun pernikahannya dengan almarhum, mustahil perjalanan rumah tangga mereka selalu berjalan mulus. Namun kini yang tersisa justru penyesalan, terutama tentang apakah permohonan maafnya bisa sampai kepada sang suami yang kini sudah tenang di kehidupannya yang baru. Diakuinya pula, seandainya di detik-detik terakhir masih ada waktu untuk bercanda dan saling bermaafan, mungkin rasa kehilangan ini tidak akan sesakit sekarang saat membawa Epy ke rumah sakit. Karina bahkan masih optimis jika sang suami akan sembuh dan mengira hanya pingsan biasa. Namun sayangnya takdir berkata lain. Saya ingin membersihkan semuanya, begitupun almarhum. Karena kita menikah, kita berbarengan 22 tahun, tidak mungkin semuanya jalannya lurus. Tidak ada naik turun, pasti ada. Tapi mungkin di momen ini juga, di momen lebaran ini, momen yang tepat ya untuk saya mengaturkan permohonan maaf sama papi. Begitupun papi, sudah bersih semuanya. Ya mungkin kita ada salah paham atau dari ucapan atau dari apapun lah yang tidak pernah kita sadari gitu. Ya ingin seperti itu. Karena kalau misalnya pada saat papi pergi ninggalin gitu, kita masih bisa bercanda atau saling maafin atau apa, mungkin nggak sesakit ini gitu rasanya. Cuman kan dari kita yang ketawa, yang masih bercanda, yang masih cerita, masih bergandengan tangan, pulang dari warung, tiba-tiba pagi dia pergi, nggak bilang-bilang gitu. Bahkan pada saat ngebawa beliau di rumah, di apartemen, membawa ke rumah sakit, saya masih optimis, maling ini cuma pingsan biasa gitu. Ternyata itu memang dia sudah mungkin sebenarnya udah nggak sadar gitu ya. Dari sesal Karina sebelum kepergian sang suami, lantas seperti apa aksi menyentuh Karina saat beri suapan kepada Epy Kusnandar?
Masih dalam momen open house di makam sang suami, Karina Ranau dengan penuh haru juga sempat berbicara dengan foto almarhum. Bahkan, ia sempat pula menyendokkan ketupat ke piring dan menyuapi rendang ke foto sang suami sambil mengucapkan, "Selamat makan." Inilah cara Karina mengenang kebiasaan dulu bersama sang suami yang selalu makan berdua dalam satu piring. Karina pun beri suapan rendang kepada Epy Kusnandar melalui foto sebagai tanda cintanya yang abadi. Dia nggak suka pakai kuah, paling kayak dicocol-cocol gitu doang sih, kering. Oh iya? Terpisah dong Teh. Di sini di piring, tapi dia nggak suka pakai kuah yang banyak gitu. Papi, ketupat pi. Tapi makannya berdua, suka di meja sambil ngobrol. Dia bahas sambil ngebahas sesuatu. Biasanya kan kalau lebaran gitu misalnya abis lebaran kita mau ada project apa nih, pasti ngebahas itu. Dia dapat peran apa karakternya yang akan diambil setelah lebaran. Nah, itu dia ada buku, pulpen, dia bahas itu. Papi, ini rendangnya kesukaan kamu. Nih. Enak ya? Nih. Selamat makan. Gitu soalnya Teh. Iya. Nih, Papi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.